Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Dwi Lestari. Saya di sini akan membahas mengenai New Wave Marketing dengan objek dari startup Gojek. Mungkin teman-teman sendiri bertanya-tanya, apa sih itu New Wave Marketing? New Wave Marketing sesungguhnya merupakan dekonstruksi terhadap pendekatan marketing tradisional yang bersifat vertikal. Pendekatan vertikal yang saya maksud di sini adalah pendekatan pemasaran yang menggunakan media massal seperti TV, radio, koran, dan sebagainya, yang arahnya itu one way, sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi intens antara brand dengan konsumen, dan sifatnya yang one to many, sehingga tidak bisa fokus. Dan dalam pendekatan ini, konsumen menjadi semacam objek penderita yang dijadikan target market oleh si marketer. Nah, untuk aplikasi Gojek sendiri mungkin bukanlah hal yang asing bagi kita, karena kita juga sering menggunakan Gojek sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi Gojek itu merupakan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi dengan menggunakan armada motor yang saat ini telah memimpin revolusi industri transportasi ojek di Indonesia. PT Gojek Indonesia pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bekerja sama dengan para pengendara ojek berpengalaman di Indonesia dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesanan makanan, berbelanja, dan bepergian di tengah kemacetan. Gojek di Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim sebagai social entrepreneurship inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Gojek memulai debut perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertamanya, yaitu pemesanan ojek melalui call center. Kemudian pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Dan sejak saat itu, laju Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Manajemen Gojek sendiri menerapkan sistem bagi hasil dengan pengemudi ojek yang saat ini berada di bawah naungan Gojek dan tersebar di 167 kota di Indonesia. Pembagiannya itu adalah 80% penghasilan untuk pengemudi ojek dan 20%-nya untuk perusahaan. Di situs resminya disebutkan Gojek memberikan layanan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan, dan jasa belanja dengan nominal di bawah 1 juta rupiah. Gojek dapat dipesan melalui Gojek App yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Dengan aplikasi Gojek ini, para pengemudi tidak perlu menunggu lama pelanggan dan membuang waktu di pangkalan. Aplikasi Gojek melakukan sentralisasi pemesanan dan membagikan ke para pengemudi yang dekat dengan lokasi pelanggan. Hal ini menyebabkan waktu tunggu pengemudi menjadi sedikit sekali, sehingga para pengemudi Gojek lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Dalam waktu 1 bulan, aplikasi ini telah berhasil mencapai 150.000 download dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Kemudian visi misi dari aplikasi Gojek ini yaitu visinya membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mesejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Dan untuk misinya, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, kemudian meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Gojek banyak menawarkan jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan, yaitu ada transportasi dan logistik seperti GoRide. GoRide-nya adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar Anda ke berbagai tempat lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian ada GoCar, itu juga layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantar Anda kemanapun dengan nyaman. Kemudian ada GoBluebird, yaitu adalah layanan transportasi yang menggunakan taksi Bluebird. Kemudian ada GoSend yang merupakan layanan pengiriman barang layaknya ekspedisi, akan tetapi waktu pengiriman lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada GoBox, yaitu merupakan layanan untuk memesan mobil pickup, mobil box, truk ankle, dan truk ankle box untuk antar dan kirim barang dalam jumlah yang besar.
Kemudian ada layanan makan dan belanja seperti GoFood, yaitu adalah layanan pesan antar. Kita dapat memesan makanan di restoran yang kita inginkan, kemudian driver Gojek akan membelikannya untuk Anda dan mengantarkannya ke lokasi Anda. Kemudian ada GoMed, yaitu adalah layanan untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotik berlisensi yang sudah terdapat tersedia di layanan GoMed. Pada layanan GoMed ini, driver akan membelikan dan mengantarkan obat atau kebutuhan kesehatan lainnya kepada pelanggan sesuai dengan pemesanan pelanggan di aplikasi. Kemudian ada GoMart, yaitu adalah layanan yang diciptakan untuk memberikan kemudahan berbelanja dari aplikasi ponsel dimanapun kita berada, sehingga akan lebih praktis dan kemudahan berbelanja. Kemudian ada pembayaran, yaitu ada GoPay, GoTagihan, dan Pay Later, GoSure, dan GoInvestasi. Kemudian ada pelayanan, yaitu seperti GoClean, yaitu merupakan jasa atau pelayanan bersih-bersih, baik itu untuk membersihkan rumah atau kantor atau yang lainnya. Kemudian GoMessage, yaitu merupakan layanan untuk memesan tukang pijat. Kemudian adalah GoGlam, yaitu merupakan jasa layanan salon yang memberikan kemudahan untuk melakukan perawatan kecantikan dan lain sebagainya. Kemudian ada berita dan hiburan, yaitu GoTix untuk pemesanan tiket bioskop. Kemudian adalah GoPlay. Dan kemudian ini adalah apa sih strategi dari marketing Gojek ya? Gojek menerapkan strategi sistem informasi marketing melalui 3 tahapan yang disebut customer life cycle. Yaitu tahapan pertama adalah acquire, yaitu mendapatkan pelanggan menggunakan teknik direct marketing, yaitu dengan melakukan promosi secara langsung di sosial media. Tahapan keduanya itu adalah enhance, yaitu menambah pelanggan menggunakan teknik cross-sell and upsell, yaitu bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek, sehingga hal tersebut dapat menambah jumlah pelanggan baru. Kemudian tahapan ketiga adalah retain, yaitu mempertahankan pelanggan atau loyal customer menggunakan teknik customer support, di mana perusahaan menanggapi setiap keluhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan dapat menciptakan loyal customer. Nah, kemudian kita akan masuk ke keunggulan dan kelemahan dari aplikasi Gojek. Untuk keunggulannya sendiri, Gojek yaitu praktis dan mudah dalam bertransaksi. Kemudian penggunaan tren teknologi aplikasi Gojek memberikan kenyamanan terhadap penumpang. Tidak ada tawar-menawar harga karena semua sudah langsung terkalkulasi saat order. Bisa sebagai antar jemput barang dan belanja. Mendapatkan fasilitas helm resmi dari Gojek berwarna hijau dan bersih serta penutup masker. Kemudian adanya pelayanannya pun ramah dan sopan serta mematuhi rambu lalu lintas. Setiap kelebihan tentunya akan ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan Gojek sendiri yaitu harus mempunyai pakai data untuk bertransaksi. Tentu saja ini harus tersedia pakai data karena aplikasi ini berbasis online. Kemudian adanya masalah privasi pelanggan atau potensi penyalahgunaan data pelanggan Gojek. Inilah yang sering ditakutkan oleh para pelanggan Gojek, yaitu takutnya terjadi penyalahgunaan dari data-data privasi pelanggan seperti nomor handphone ataupun alamat rumah ya. Itulah tadi sekian dari saya presentasi mengenai new wave marketing dari startup Gojek. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.